Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita lanjutkan belajar membaca kitab At-Tazhib fi Adillati Matnil Ghayati wat Takrib. Alhamdulillah kita sudah sampai di halaman 136 membahas tentang doman. Sebelumnya kita sudah membahas tentang hawalah atau hiwalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Faslun, ini satu pasal. Fayasihu zamanud duyunil mustaqirrati fi zimmah idza ulima qadruha. Dan sahlah oleh menanggung segala hutang-hutang yang tetap ianya hutang dalam tanggungan apabila diketahui akan nilainya hutang atau kadarnya hutang. Wali sahibil haqqi mutalabatu man syaa minad dhamini wal madmuni an. Dan boleh bagi pemilik hak, maksudnya pemilik hutang, dan sabit bagi pemilik hak itu meminta siman yang berkehendak ia, meminta kepada siapa saja yang berkehendak ia, minat dhamin dari orang yang menjamin, wal madmuni anhu dan dari orang yang ditanggung darinya. Iza kanat dhamanu, bila adalah jaminan, bila adalah tanggungan, alama bayyana itu sabit di atas apa yang telah kami jelaskan. Jadi di sini sah seseorang menanggung hutang orang lain, hutang yang telah wajib, apabila diketahui kadarnya hutang, nilai hutang diketahui. Kita bikin contoh, si A, si B. Si A punya hutang kepada si B. Si A punya hutang kepada si B. Ini si B namanya sahibul hak, pemilik hutang. Si A punya hutang kepada si B. Kemudian si B menagih kepada si A. Menagih kepada si A enggak membayarnya. Atau si B menagih kepada si A belum sanggup membayar, kemudian ada si C. Kata si C, saya yang menanggung hutang si A. Saya yang menanggung hutang si A. Ini si C namanya dhamin, orang yang menanggung hutang orang lain. Si A ini hutang dia ditanggung, dia disebut madmun'an. Jadi si C si dhamin, si A dalam contoh di sini madmun'an, si B namanya madmunlah yang ditanggung untuknya. Sekali lagi, si A berhutang kepada si B menagih kepada si A belum siap bayar, kemudian ditanggung oleh si C. Di sini sahlah menanggung hutang yang telah tetap ianya hutang dalam tanggungan. Sah bagi si C ini menanggung hutang si A kalau memang hutang si A benar-benar dia punya hutang. Syarat sah menanggung apabila diketahui akan kadarnya hutang. Si C tahu berapa hutang si A ke si B. Si C sebagai si dhamin mengetahui dia berapa hutang si madmun'an, orang yang ditanggungnya. Hutang 5.000, udah saya yang nanggung. Kemudian, apakah begitu si C menanggung hutang si A jadi terlepas, nggak berkewajiban lagi membayar kepada si B? Oh tidak, ini berbeda dengan hiwalah kemarin. Hiwalah begitu dipindahkan hak, berarti yang punya hutang atau pemilik hutang menagihnya kepada yang menanggung sebelumnya. Kalau di sini enggak, dia sekedar menanggung doang. Kemudian wali sahibil haqqi mutalabatu man syaa. Boleh bagi pemilik hak, si B di sini. Boleh bagi pemilik hak meminta siapa saja yang mau ia daripada penjamin atau yang dijamin untuknya. Jadi si B di kemudian hari kalau menagih kembali, boleh menagih kepada si A tetap. Sebagaimana si A berhutang pertama kali kepada si B, boleh si B ini menagih kepada si A atau menagih kepada si C. Ya, bukan berarti sesudah ditanggung jadi lepas tanggung jawab, enggak. Ya. Kemudian boleh bagi pemilik hak, pemilik hutang meminta siapa saja yang berkehendak ia dari si yang menjamin, yang dijamin untuknya.
Itu boleh dia menagih idza kanat dhamanu ala ma bayyana. Bila adalah tanggungan itu sabit di atas ma yang telah kami jelaskan. Bila syarat-syarat dalam menanggung nanti jelas, arti jelas begini. Ketika si C menanggung utang si A yang ada pada si B, si C mengetahui jumlah hutangnya berapa. Kemudian si A juga memberi izin, oke, kamu yang tanggung. Nah, itu baru boleh bagi pemilik hutang untuk meminta kepada siapa saja. Kita lanjutkan dulu. Wa iza gharima ad-dhaminu raja'a 'alal madmuni anhu. Dan bila telah membayar ianya si dhamin. Apabila telah membayar ianya si dhamin, niscaya rujuk ianya si dhamin kepada si madmun an. Dalam contoh di atas tadi, ketika si C sudah membayar ke si B, apabila telah membayar oleh penjamin, niscaya rujuk ia atau kembali ia kepada madmun an. Bila si C tadi telah membayar utang si A kepada si B, si C boleh minta nagih kembali kepada si A. Jadi menanggung di sini maksudnya menanggung sementara. Oke, utang kamu hai A sudah saya bayarin kepada si B. Sekarang kamu yang bayar kepada saya. Itu maksudnya. Apabila telah membayar oleh si penjamin tadi, niscaya rujuk ia, kembali ia kepada madmun an. Kapan dia boleh nagih kepada si A? Idza kana ad-dhamanu wal qada'u bi idzni. Apabila adalah menjamin dan membayar itu sabit dengan izinnya si madmun an. Ketika dia menjamin dulu dapat izin dari si A, si C menanggung utang si A kepada si B, si C ini dapat izin dari si A. Oke, utang kamu saya yang tanggung, saya yang bayar. Apabila adalah tanggung dan membayar dengan izin si madmun an, boleh nanti dia sesudah si C membayar kepada si B, dia boleh minta lagi kepada si A. Tapi bila kita menanggung hutang orang lain, seseorang berhutang, kemudian kita membayar hutang orang lain tanpa izinnya, nggak boleh nanti kita datang. Saya sudah membayar hutang kamu, tolong kamu bayar ke saya, nggak boleh. Nah, itu maksudnya. Wala yasihu dhamanul majhul, dan tidak salah oleh menanggung yang majhul. Utang orang nggak ketahuan berapa, nggak boleh. Nggak boleh kita menanggung hutang orang yang nggak ketahuan. Artinya begini, seorang punya utang, datang debit kolektor nagih ke dia, nggak kuat bayar, langsung kita bilang utang dia saya yang tanggung. Sementara kita nggak tahu utangnya berapa, takut nanti kebesaran atau berapa, jadi nggak sah. Wala ma lam yajib, dan tidak salah oleh menanggung ma yang belum wajib ianya mah. Utang yang belum wajib juga nggak boleh ditanggung. Kita bilang kepada pemilik toko, contoh. Nah nanti teman saya itu bulan depan mungkin akan berutang di sini. Semua hutangnya nanti saya yang tanggung. Ya nggak boleh, karena dia belum berutang. Illa darkal mabe, kecuali yang boleh ditanggung tapi belum wajib, yaitu darkal mabe. Nanti penjelasan darkal mabe. Kita lihat dulu, ulang lagi. Ini agak rumit karena nggak ada syarahnya. Faslon, sahlah oleh menanggung hutang yang tetap ianya hutang dalam tanggungan bila diketahui akan kadarnya hutang. 1. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu qala, berkata ianya Salamah bin Aqwa, kunna julusan indan Nabi, adalah kami itu yang duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh utiya bi janazatin, tiba-tiba dibawakan dengan satu jenazah. Ketika beliau sedang duduk bersama Nabi, tiba-tiba ada jenazah datang. Ya bukan datang sendiri, dibawa orang. Faqalu, mereka berkata para sahabat, sallu alaiha, salli alaiha, salat olehmu ya Rasul atas jenazah itu. Jadi para sahabat meminta Nabi untuk sholat jenazah. Ternyata Nabi nggak sembarangan sholat jenazah terhadap seseorang. Nabi pengen tahu dulu dia punya utang atau enggak. Seseorang yang punya utang Nabi nggak mau mensalatinya. Ini bahayanya hutang. Waqala, berkata ya Nabi, hal alaiha dainun, apakah di atasnya itu ada utang? Apakah jenazah itu punya utang? Kalau mereka berkata, lah enggak, dia enggak punya utang.
Qala, berkata ya Nabi, fahal taraka syai'an, apakah meninggalkan ia akan sesuatu, dia punya harta warisan? Qalu, mereka berkata, la, tidak. Fa shalla alaih, maka salat ya Nabi kepadanya. Nabi pun salat mensolati jenazah tersebut. Summa utiya bi janazatin ukhra, kemudian didatangkan dengan jenazah yang lain. Kemudian lama kemudian datang lagi jenazah. Faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, salli alaiha, salatlah kamu kepadanya. Nah, qala, berkata ya Rasul, hal alaihi dainon, apakah di atasnya itu ada utang? Dia punya utang enggak? Qila, dikatakan na'am, ya dia punya utang. Qala, Nabi berkata, fahal taraka syai'an, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka berkata, salah sata dananira, meninggalkan ia akan 3 dinar. Oh, dia punya harta 3 dinar. Jadi orang meninggal punya hutang, kemudian punya harta, berarti ada harta buat bayar hutang. Fa shalla 'alaiha, maka salat ianya Nabi di atasnya jenazah. Nabi pun salat. Summa utiya bisalisah, kemudian didatangkan dengan yang ketiga, datang lagi jenazah. Faqalu, mereka berkata, sholli 'alaiha, salatlah engkau ya Rasulullah kepada jenazah. Qala, Rasul berkata, hal taraka syai'an, apakah dia meninggalkan sesuatu? Qalu, mereka berkata, la, dia punya utang tapi enggak punya peninggalan. Qala, berkata ya Nabi, fahal alaihi dainun, apakah di atasnya itu ada utang? Apakah dia punya utang? Qalu, mereka berkata, salah satu dinar, utangnya itu 3 dinar. Qala, Nabi berkata, sallu ala sahibikum, salatlah kamu kepada teman kamu. Jadi Nabi enggak salat. Orang meninggal punya utang, enggak punya warisan, Nabi enggak salat. Qala Abu Qatadah, berkatalah oleh Abu Qatadah, salli alaihi ya Rasulullah, salatlah engkau kepadanya wahai Rasulullah, wa alayya dainuh, dan di atasku itu utangnya, aku yang menanggung hutangnya. Ini dalilnya menanggung hutang orang lain. Karena Abu Qatadah tahu berapa hutang si mayat tersebut, Abu Qatadah mengatakan, biar saya yang bayar hutangnya. Fa shalla alaih, maka salat ianya Nabi kepadanya orang meninggal tersebut. Ini dalil boleh menanggung hutang orang lain apabila ketahuan nilainya. Wa indan Nasa'i, dan menurut Imam Nasa'i, qala Nabi, berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil wafa. Qala, berkata ianya bil wafa. Maksudnya apa? Fa shalla alaih. Qala bil wafa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil wafa, qala, berkata ya bil wafa, fa shalla alaih. Maksudnya begini, wa alayya bil wafa, barangkali maksudnya di atasku itulah yang, wa alayyal wafa, di atas saya itu yang akan menanggung hutangnya, membayar hutangnya. Maka Nabi pun salat kepada orang meninggal. Ai hadzal ahdu alaika antafi abih. Nah, artinya ini janji di atas engkau wahai Abu Qatadah, antafi abih, bahwa engkau menunaikan dengannya janji. Jadi beda riwayat. Wa inda Ibnu Majah, kalau hadis riwayat Ibnu Majah bunyinya qala Abu Qatadah berkata, ana atakafalu bihi, aku yang akan menanggung dengannya hutang. Nah, jadi beda-beda riwayat. Yang penting ini jadi dalil bahwa boleh menanggung hutang orang lain. Wa yusta'nasu li hadza biqaulihi ta'ala. Wa yusta'nasu, diambil dukungan untuk ini menanggung hutang biqaulihi, dengan firman-Nya Allah Ta'ala, waliman ja'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Surah Yusuf, ketika raja kehilangan pialanya, alat untuk menakar gandum. Nah, kemudian ketika itu Nabi Yusuf berkata, waliman ja'a bihi himlu ba'ir. Atau boleh Nabi Yusuf atau siapa maksudnya, atau ini namanya munadi ya, penyeru Nabi Yusuf. Nabi Yusuf memanggil seseorang untuk membuat pengumuman. Yang memberi pengumuman itu berkata, waliman ja'a bihi, barang siapa, sabit bagi orang-orang yang datang ia dengan membawanya piala raja, himlu ba'ir, itu ada balasan atau makanan seberat yang kuat dibawa oleh unta, himlu ba'ir. Wa ana bihi za'im, dan saya dengannya himlu ba'ir itu za'im, yang akan menjamin. Nah, orang yang mengetahui siapa yang telah mengambil piala raja mendapatkan hadiah himlu ba'ir, seberat muatan onta, dan saya yang akan menanggungnya.
Jadi wa ana bihi zaim, arti zaim di sini dhamin atau kafil. Jadi zaim ini kafil wa dhamin. Wa kana himlul ba'ir ma'lumal qadri ladaihim, dan adalah seberat muatan onta itu maklum nilai di sisi mereka. Mereka tahu yang kuat dibawa oleh onta itu berapa ton misalkan. Sama seperti kita sekarang muatan full diesel ya. Siapa yang bisa menemukan barang yang hilang, dia akan berhak mendapatkan muatan satu mobil full diesel. Jadi kan ketahuan berapa ton satu full diesel, apa 8 ton misalkan. Ya ini dalilnya. Kembali ke atas, jadi boleh menanggung hutang yang sudah wajib bila diketahui nilainya, dan pemilik hutang yang kita tanggung tadi boleh dia menagih kepada siapa saja yang dia kehendaki, menagih kepada penjamin atau menagih kepada orang yang dijamin tadi. Ya. Bila jaminan itu sesuai dengan ketentuan, ketahuan kadarnya. Tapi kalau kita menjamin utang orang yang nggak ketahuan kadarnya, yang nggak sah ketika itu pemilik utang nggak boleh menagih kepada si dhamin, harus menagih kepada si madmun. Bila orang yang menjamin sudah membayar, boleh dia menagih kepada orang yang dijaminnya. Nah, bila ketika dia menjamin dan membayar dapat izin. Begitu. Kemudian wala ma lam yajib, tidak sah menanggung sesuatu yang belum wajib. 1. Yusbitu wa yastaqiru fi dhimmah, sesuatu yang belum sebut ia belum tetap ia dalam tanggungan. Ka'ayakula, seperti bahwa berkata ianya seseorang. Apa katanya? Dhamintu laka ma satakriduhu li fulan. Aku menanggung untukmu akan apa-apa yang engkau hutangkan akannya untuk si fulan. Apa yang akan engkau beri utang kepada si fulan itu saya yang akan menanggungnya. Nah, itu enggak boleh. Kecuali tadi tidak salah oleh menanggung sesuatu yang belum wajib ia, kecuali darkal mabe. Kita lihat apa maksud darkal mabe. Wahwa dianya darkal mabe itu ayyadmina lil mushtari saman, menanggung ianya seseorang bagi pembeli akan harga. Seseorang membeli makanan atau membeli apapun di toko, nah, kemudian orang yang lain mengatakan harganya saya yang akan bayar. Menanggung ia bagi pembeli akan harga. Si A membeli sesuatu ke toko. Kemudian kita bilang kepada si A pembeli, sebagai pembeli, kamu beli aja barang itu. Kalau barang itu jelek nanti biar saya yang membayarnya. Menanggung ia bagi seorang pembeli akan harga. Idza kharajal mabi', bila keluarlah oleh barang itu berhak bagi li ghairil ba'i', bagi bukan si penjual, atau bila keluarlah oleh mabe' barang yang dijual itu aiban, beraib, cacat. Jadi kita ambil contoh cacat aja. Kita punya teman, dia membeli sesuatu di toko, dia agak enggan misalkan membelinya, takut jelek. Udah kamu beli aja, kalau barangnya rusak biar saya yang bayar harganya, bukan kamu. Itu boleh. Walaupun ketika itu ya belum wajib wajar, karena itu kan hutang belum wajib namanya, orang dia belum membeli. Dan seumpamanya fahadza zamanon lima lam yasbut wa yastakir, maka ini adalah menanggung bagi sesuatu yang belum sebut dan belum tetap ya. Wajaza, dan boleh ianya menanggung lil hajati ilaih, karena ada kebutuhan, untuk memudahkan masyarakat. Kenapa ini agak berat? Coba kita i'rab. Faslun khabar mubtada mahdhuf takdirnya hadza. Khabar marfu' tanda rafa' dhammah. Wa isti'naf yasihu fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah. Ad-dhamanu fa'ilnya fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Dhamanu mudhaf, ad-duyuni mudhaf ilaih. Majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Mustaqirati na'at kepada duyuni. Na'at kepada majrur tanda jar kasrah. Salah oleh menanggung hutang-hutang yang sebut ianya hutang. Duyun jamak taksir. Dainon dainani duyun. Fi huruf jar dimati majrur dengan fi tanda jar kasrah. Jar majrur muta'allaq kepada mustaqirah, yang tetap ianya hutang dalam tanggungan.
Idza daraf mengandung makna syarat. Kemudian ulima fi'il madhi bina majhul. Mabni di atas fathah. Qadaru naib fa'il ulima. Naib fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Mudhaf qadaru ha dhamir muttasil. Mabni di atas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih. Ya, jawab iza mahdhuf, takdirnya sahat dhaman. Jadi jawab iza ini dibuang. Kenapa? Karena sudah maklum di awal. Jadi asalnya sahlah oleh menanggung hutang yang tetap ianya hutang dalam tanggungan. Apabila diketahui akan nilainya hutang, niscaya sahlah oleh menanggung hutang. Jadi jawab iza mahdhuf karena sudah maklum. Kemudian waw isti'naf li huruf jar sahibi majrur dengan lam tanda jar kasrah. Mudhaf sahibil haqi mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf pada mahrafa khabar mubtada. Sabit bagi pemilik hak itu mutalabatu mubtada muakhar marfu' tanda rafa' dhammah. Mudhaf mutalabatu man isim mausul mabni di atas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih. Sya'a fi'il madhi mabni di atas fathah dhamir dalam fa'il takdirnya huwa. Min huruf jar dhamini majrur dengan min tanda jar kasrah muta'allaq kepada sya'a. Wa atah madmuni atah kepada dhamini. Tah pada majrur tanda jar kasrah anhu jar majrur ta'allaq kepada madmun. Jumlah sya'a minad dhamin silat man dhamir dalam sya'a ait man. Boleh bagi pemilik hak, pemilik utang itu menagih dari siapapun yang menghendak ianya si sahib daripada jadi dhamir ait mahdhuf. Jadi dhamir dalam sya'a kembali ke sahibuddin, bukan kepada siman. Jadi ait man berarti mahdhuf. Sabit bagi pemilik hutang itu menagih kepada siapapun yang berkehendak ianya si pemilik utang akannya siapapun tadi, siapapun itu minad dhamin daripada si dhamin dan si madmun an. Aitnya mahdhuf. Idza daraf mengandung makna syarat, ya kan? Dia mabni di atas sukun pada mahal nasab. Karena fi'il madhi nakisah ad-dhamanu isimnya. Apabila adalah tanggungan itu sabit. Alama bayyana jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf pada mahal nasab khabar kana. Apabila adalah menanggung itu sabit di atas ma yang kami jelaskan akannya ma. Nah, jawab iza juga mahdhuf karena sudah maklum. Jadi asalnya boleh bagi pemilik hak itu menagih kepada siapapun yang berkehendak ianya pemilik hak daripada si dhamin dan si madmun an. Bila adalah tanggungan itu sabit di atas ma yang telah kami jelaskan, niscaya boleh bagi pemilik hak oleh menuntut. Nah, jadi jumlah jawab iza sama seperti wali sahibil hak, cuma tinggal kita tambah fa. Iza kanad dhamanu ala ma bayyana fali sahibil haqi. Nah, karena jumlah ismiyah yang menjadi jawab harus ada fa-nya. Karena jawabnya sudah maklum makanya dibuang. Nah. Yang lain i'rabnya zahir. Wa iza gharima bila telah membayar oleh penjamin raja'an niscaya rujuk ia jawab iza. Rujuk ia kepada madmun an. Allahu akbar. Sedikit lagi ini satu pasal. Faslun wal kafalatu bil badani jaizatun. Bermula kafalah menanggung dengan badan itu boleh. Jadi kafalah ini menanggung dengan badan. Kalau daman menanggung dengan harta. Ini kafalah menanggung dengan badan. Maksud menanggung dengan badan, kita menjamin untuk membawa badan seseorang. Seseorang berutang. Dia kabur kan. Nah, seseorang berhutang. Si A berhutang kepada si B. Kemudian si A minta hutang kepada si B. Kemudian si B pun memberi hutang kepada si A, tapi dia agak khawatir. Kemudian datang kita, udah nggak apa-apa, ngutangin aja. Saya yang menjaminnya. Saya yang akan menghadirkan badan dia nanti. Dia nggak akan kabur. Kalau kabur, saya yang akan cari dia, saya bawa ke hadapan kamu untuk membayar hutangnya. Begitu maksudnya. Bermula menanggung dengan badan itu boleh. Bila adalah di atas si makful bih. Makful bih orang yang ditanggung dengannya. Hakun li adamiyin itu hak bagi manusia.
Jadi yang boleh ditanggung itu hak-hak yang berkaitan dengan manusia, nggak boleh hak Allah. Hak manusia ya seperti seseorang berhutang. Atau contohnya pengadilan juga boleh. Seseorang berhutang, pengadilan mau langsung memenjarakannya, kita bilang enggak, jangan dipenjarakan dulu. Saya yang akan menjamin. Nah, kalau dia kabur, saya yang akan menghadirkan dia. Itu maksudnya. Bukan menjamin berarti kita yang dihukum, enggak. Menghadirkan badannya doang. Nah, atau seseorang misalkan berhak mendapatkan kisas, dia membunuh orang lain. Orang yang membunuh orang lain tentunya harus dikisas. Nah, kemudian ketika dia langsung mau dieksekusi misalkan, jadi kita jamin sebagai keluarganya nggak apa-apa. Dia nggak akan kabur, bebaskan dulu. Nah, mungkin karena ada satu hal, nanti saya yang akan menjaminnya, dia nggak akan kabur. Nah itu boleh. Kalau dia kabur gimana? Tanggung jawab kita yang menanggung. Artinya kita harus bayar dengan sejumlah uang, apa dendanya atau apa, diat ya. Nah, jadi kalau yang menyangkut dengan hak Allah nggak boleh ditanggung. Kenapa? Seseorang berzina misalkan. Atau seseorang mencuri. Orang yang mencuri kan harus dipotong tangan. Nah, kita yang menanggung, jangan dipotong tangannya. Atau potong tangan saya aja, nggak boleh. Atau jangan dipotong tangannya, saya yang akan menjamin. Nggak bisa kita jamin karena potong tangan nggak bisa diganti oleh orang lain. Dan juga nggak bisa diganti dengan sejumlah harta. Kalau dia kabur bagaimana? Dipotong tangan kita nggak mungkin, nggak bisa karena bukan kita yang mencuri. Atau mau dibayar, potong tangannya juga nggak bisa digantikan. Tapi kalau utang tadi, orang yang mau hutang kabur kan bisa kita mengganti, membayar hutangnya. Nah itu maksudnya bermula menanggung dengan badan itu boleh. Apabila adalah di atas orang yang ditanggung itu hak li adamiyin, hak yang menyangkut dengan hak manusia, bukan hak Allah. Hak Allah seperti mencuri, karena mencuri nggak bisa dimaafkan kan. Seseorang mencuri itu memang harus dipotong tangannya. Berzina misalkan harus dirotan. Walaupun pemilik seseorang menzinai anak orang, walaupun orang tuanya memaafkan, dia tetap harus dihukum. Nah itu maksudnya hak Allah. Kalau hak manusia kan bisa dimaafkan. Nah itu. Nanti atau kita ulang lagi bab kafalah ini. Sedikit sekali penjelasannya di sini. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.